Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Tafsir As-Siraj Al-Munir karya Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syirbini, dan 3 paragraf yang akan saya baca akan menjelaskan tentang huruf ba dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di ayat pertama surah Al-Fatihah, wal ba'u, adapun ba fi bismillahi, di dalam kalimat bismillah, ialah muta'allaqatun, berhubungan, berkaitan, bimahdzufin, dengan sesuatu yang dibuang. Takdiruhu, adapun kira-kira kalau sesuatu yang dibuang itu dimunculkan kembali, maka akan berbunyi begini: Bismillahi aqra'u. Ada kata aqra'unya. Dengan nama Allah aku membaca. Kenapa pakai kata aqra'u? Li'annalladzi, karena sesuatu, yatluhu, yang mengiringi kata kalimah bismillah, kata lafaz bismillah, ialah makru'un, sesuatu yang dibaca. Kan ini bismillah di awal surah Al-Fatihah. Sesudah itu adalah bacaan surah Al-Fatihah dan Al-Quran seterusnya. Makanya menggunakan kata aqra'u, aku membaca. Kenapa harus begitu? Di sini penjelasannya. Karena kullu fa'ilin, setiap orang yang melakukan sesuatu, yabda'u, yang memulai, fi fi'lihi, di dalam perbuatannya atau apa yang dia lakukan, bismillahi, dengan nama Allah, ialah yutmiru, menyembunyikan. Orang yang melakukan sesuatu itu menyembunyikan sesuatu, yaj'alu, yang menjadikan at-tasmiyata, terhadap bacaan basmalah, mabda'an, sebagai awalan, lahu, terhadap perbuatan itu. Jadi setiap orang mau melakukan sesuatu dan orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya dia menyembunyikan apa yang dia lakukan itu, yang tidak dia lafalkan. Misalnya, ini contoh di dalam kitab ini. Kama annal musafiro, sebagaimana bahwa seorang yang mau bepergian, seorang musafir, seorang yang sedang bepergian, idza halla, apabila singgah, au irtahala, atau berangkat lagi, faqala, kemudian mengucapkan, siapa musafir mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kana, maka ada makna dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Bismillahi ahillu, dengan nama Allah aku singgah, ini musafir. Atau Bismillahi artahilu, ketika hendak berangkat, dengan nama Allah aku berangkat. Itu kalau musafir. Karena ini mau baca Quran, maka Bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku membaca, begitu. Dan menyimpan hal yang seperti ini, hal yang jelas dilakukan, itu lebih baik daripada menyimpan sesuatu yang tidak jelas dilakukan. Contoh, wadzalika aula, ini. Dan menyimpan yang seperti itu aula, lebih baik, lebih utama, min an yutmaro, daripada disimpan. Apa yang disimpan? Abda'u, bilang abda'u, li adami ma yutabiquhu, karena tidak ada kesesuaiannya, wa ma yadullu alaihi, dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang disimpan itu. Wa min an yutmaro ibtidai, atau menyimpan ibtidai, lima dzakarna, dengan sebab yang sama yang telah kami sebutkan, kata Al-Khatib Asy-Syirbini.
Jadi yang disimpan itu adalah sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang nggak jelas. Yang nggak jelas itu seperti aku memulai dengan bismillah. Ya memulai apa? Atau permulaanku dengan bismillah. Ya apa permulaan yang dimulai itu apa? Lebih baik langsung saja yang disimpan adalah sesuatu yang jelas dilakukan. Kalau yang dilakukan itu adalah membaca, maka bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku membaca. Kalau kalau belajar ya bismillahi adrusu atau bismillahi ata'allamu, dengan nama Allah aku belajar. Atau kalau bekerja bismillahi a'malu, dengan nama Allah aku bekerja. Kalau makan bismillahi akulu, minum bismillahi ashrabu, dengan nama Allah aku minum. Meskipun ini dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia ya bahasa yang dimengerti saja. Oke, itu penjelasan di paragraf pertama tentang apa yang tidak diucapkan ketika berkata bismillah. Kenapa perlu ada yang tidak diucapkan ini? Memang ada, karena suatu rentetan kata disebut kalimat itu kalau ada subjek objek. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ini coba diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu kan hanya kalimat, hanya keterangan. Tidak ada subjek, tidak ada objek. Maka harus ada subjek dan objek agar menjadi kalimat yang dipahami. Subjek dan objek itu disimpan. Makanya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, aku membaca. Aku adalah subjek, membaca adalah predikat. Subjek predikat, bukan subjek objek, subjek predikat. Oke, paragraf kedua. Fa in qila, apabila ada yang bertanya begini, al masdaru, adapun masdar. Masdar ini istilah khusus di dalam ilmu nahwu. La ya'malu mahdzufan, tidak beramal mahdzuf, tersimpan atau terbuang. Maka ujibu, aku menjawab begini, kata Al-Khatib Asy-Syirbini, bi annahu yatawassa'u fi dzarfi wal jari wal majruri ma la yatawassa'u fi ghairihima. Ada hal-hal yang lebih leluasa di dalam dzarf dan jar majrur yang tidak ada di dalam yang lain, seperti dalam masdar. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ini adalah jar majrur. Oke. Dzaraf itu keterangan, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Jar majrur itu juga keterangan, tapi keterangan yang menggunakan kata depan. Seperti di, fi bahasa Arabnya, min, dari bahasa Indonesianya, dan seterusnya. Nah, di sini menggunakan kata bi, dengan. Itu keterangan. Keterangan yang menggunakan huruf disebut jar majrur. Nah, untuk jar majrur ini bisa menyimpan yang lain. Karena keterangan kalau mau jadi kalimat yang utuh harus ada subjek dan predikat. Oke. Hal yang seperti ini wa taqdiruhu, oke. Jadi harus ada sesuatu yang disimpan, yang mungkin tidak ditampakkan. Wa taqdiruhu, adapun perkiraannya, sesuatu yang disimpan itu muakhkharon, ditaruh di akhir. Kama qala al-Imam Ar-Razi, sebagaimana pendapatnya Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini ahli tafsir. Aula, ialah lebih utama. Jadi yang disimpan itu ditaruh di akhir itu lebih utama. Jadi bismillahi aqra'u, bukan aqra'u bismillahi. Kenapa begitu? Agar sesuai dengan apa yang ada di surah Al-Fatihah di ayat kelima itu. Iyyaka na'budu, Allah harus didahulukan. Iyyaka na'budu itu adalah artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Maka Allah dulu baru na'budu gitu. Yang ini juga bismillahi, dengan nama Allah dulu baru aqra'u. Begitu. Oke.
Lanjut, li'annahu ahammu wa adallu 'ala al-ikhtisasi wa adkhalu fit ta'zimi wa awfaqu lil wujudi. Kenapa sesuatu yang disimpan itu ditaruh di belakang dan nama Allah ditaruh di depan? Itu lebih memberikan perhatian kepada nama Allah. Jadi perhatian kita tertuju kepada Allah. Wa adallu 'alal ikhtisasi, dan lebih memberikan petunjuk, lebih memberikan penghormatan, lebih cocok untuk keadaan. Segala sesuatu itu sebelum ada, yang ada hanya Allah. Allah itu tidak pernah tidak ada. Maka Allah didahulukan, selalu didahulukan agar menjadi pusat perhatian, pusat pengagungan, dan cocok dengan ada itu sendiri. Fa innasmahu ta'ala muqaddamun, karena nama Allah adalah diawalkan zatan secara zat, di dalam zatnya. Li'annahu qadimun wajibul wujudi li dzatihi faquddima dzikran. Karena Tuhan itu qadim. Qadim itu tidak pernah tidak ada. Sejak dahulu tidak pernah tidak ada Tuhan itu. Kalau kita atau benda-benda, semua ciptaan pernah tidak ada, kemudian ada. Kalau Tuhan tidak pernah tidak ada. Artinya sebelum ada segala sesuatu, Tuhan sudah ada. Dan tidak pernah tidak ada. Itu qadim. Wajibul wujud itu adalah yang pasti ada. Kalau kita ya bisa ada, bisa tidak. Ada dan tidaknya tidak terlalu berpengaruh. Andai kita tidak ada, ya dunia tetap berjalan. Tapi kalau Tuhan itu tidak bisa tidak ada. Kalau tidak ada Tuhan, pengaturan alam itu tidak bisa terjadi. Alam tidak bisa tercipta, dan seterusnya. Itu sebagaimana yang kita yakini, dan akal ya begitu cara kerja akal. Oke, maka karena Tuhan adalah yang paling terdahulu, maka nama Tuhan didahulukan. Lanjut diskusinya. Kesimpulannya di paragraf kedua ini, yang disimpan itu taruh di akhir karena nama Allah yang didahulukan. Paragraf pertama kan bismillah, itu pasti ada sesuatu yang tersimpan. Yang tersimpan itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Nah, yang tersimpan itu sebaiknya lebih utama ditaruh di akhir, bukan di awal. Oke. Sekarang paragraf terakhir, paragraf ketiga. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, dikatakan begini, qala Allah Ta'ala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq faquddimal fi'lu. Lo ada ayat lo. Ayatnya itu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu iqra'nya dahulu. Baru kemudian bismi rabbika. Gimana? Kan kata paragraf sebelumnya, bismillah itu, nama Allah itu di awal, bukan di akhir. Ini malah ada sesuatu yang mendahului, yaitu iqra'. Bagaimana menjawabnya? Begini cara menjawabnya, kata Al-Khatib Asy-Syirbini. Ujibu, aku menjawab, bi annahu, bahwa sesungguhnya sesuatu fi maqami ibtida'il qiraati. Nah, hal ini, kejadian ini, fi'il ini ada kedudukannya, ada di awal pembacaan, wa ta'limiha, dan mengajarkan membaca, li'annaha awwalu suratin nazalat fakana al-amru bil qiraati ahammu bi'tibari hadzal aridi wa in kana dzikrullahi ta'ala ahammu fi nafsihi. Di antara jawabannya adalah ayat ini fokusnya adalah membaca dan mengajari membaca. Maka fokusnya ditaruh di awal. Meskipun secara hakikat Tuhan selalu ada di awal. Begitu. Tapi ini bukan tentang hakikat. Tapi ini tentang fokus yang ingin diajarkan. Fokus yang ingin diminta untuk dilakukan, yaitu iqra', bacalah. Begitu. Jadi pada hakikat tetap yang lebih utama bismillah.
bismillah lebih dahulu kalau itu yang disimpan. Oke. Wa dzakartu ajwibatan ghairu dzalika fi muqaddimati 'alal basmalati wal hamdalah. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, ada beberapa jawaban yang sudah saya sebutkan di muqaddimah tentang basmalah dan hamdalah. Selanjutnya, bi itu artinya apa? Bismillah. Kalau diterjemahkan sering terjemahnya adalah dengan nama Allah. Tapi bi itu apakah artinya hanya dengan? Di sini Al-Khatib Asy-Syirbini memberikan penjelasan. Wal ba'u, adapun huruf ba itu bisa lil isti'anati, dalam rangka meminta tolong. Bismillahi artinya dengan pertolongan nama Allah, meminta tolong dengan nama Allah. Atau lil musahabati wal mulabasati, untuk kebersamaan dan keikutsertaan. Kalau diterjemahkan begini, dengan mengikutsertakan atau dengan bersama nama Allah, sehingga kita akan fokus kepada Allah dalam setiap melakukan sesuatu. Kalau yang pertama fokusnya adalah saya melakukan sesuatu ini dengan pertolongan Allah. Kalau yang kedua fokusnya adalah saya melakukan sesuatu ini dengan menyertakan Allah. Sehingga dengan menyertakan Allah, kamu tidak berani melakukan keburukan. Oke. Tidak berani melanggar larangan-larangan Tuhan. Itu kalau sadar bahwa melakukan sesuatu dengan menyertakan nama Allah. Korupsi itu dengan menyertakan nama Allah atau tidak? Ya begitulah. Oke. Ala jihati tabarruki, dalam rangka tabarruk, memohon keberkahan dengan menyertakan nama Allah. Jadi tidak hanya fokus pada nama Allah sehingga melakukan kebaikan, apa yang kita lakukan akan berkah jika fokus menyertakan nama Allah. Berkah itu apa? Berkah itu bertambah kebaikannya, itu berkah. Oke. Wal maknanya mutabarrikan bismillahi aqra'u, dengan memohon berkah, dengan keberkahan menyertakan nama Allah, aku membaca. Ini di kasus Bismillahirrahmanirrahim awal surah Al-Fatihah. Watsani, adapun yang kedua, aula lima fihi minat tahashi an ja'lismihi ta'ala alatan. Menggunakan makna kedua itu lebih utama, kata Al-Khatib Asy-Syirbini, karena dengan begitu menjauhkan nama Allah dari sebagai alat. Kalau yang pertama kan meminta tolong dengan nama Allah, seakan-akan nama Allah itu adalah alat untuk meminta tolong. Tapi kalau menyertakan nama Allah, aku membaca, disertai nama Allah, aku membaca, itu kebersamaan dan keikutsertaan dan keberkahan. Meskipun jika dua-duanya itu akan lebih baik, kata Al-Khatib Asy-Syirbini, kesadaran dua-duanya. Wal ahsanu, yang paling baik, antakuna, ialah ada lahuma, engkau lahuma terhadap dua makna itu, i'malan, ada i'malnya, lil lafzi fi ma'nayaihi al-haqiqayaini awil haqiqi wal majazi indaman yujawizuhu ka imamina Syafi'i. Menggunakan dua makna itu, baik dua-duanya secara hakikat atau hakikat majaz, itu yang paling baik. Jadi selain sadar, selain mengikut sertakan nama Allah, sehingga kita fokusnya pada Allah, sehingga akan tidak berani melakukan keburukan dalam perbuatan kita, kemudian mendapat berkah perbuatan kita itu, dan kita tidak sombong, karena perbuatan kita itu tidak akan bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Bagaimana menjelaskan bahwa
perbuatan kita tidak bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Begini, contoh yang sangat sederhana, makan. Makan itu apa yang kita lakukan, apa andil kita. Paling tinggi yang bisa kita lakukan adalah mengambil makanan, memasukkan ke dalam mulut, mengunyah, menelan. Setelah itu, apakah kita melakukan sesuatu? Tidak ada. Siapa yang berperan sesudah itu? Yang berperan sesudah itu adalah Tuhan yang mengolah makanan sesudah kita telan, sehingga menjadi energi kita bisa melakukan sesuatu. Dipilah sehingga yang kotor kemudian nanti akan keluar. Atau kalau mau agak sains, itu adalah hukum alam yang Tuhan ciptakan, yang kamu tidak ikut andil dalam hal itu. Iya kan? Apakah kita ikut mengatur lambung sehingga dan memilih mana zat yang diperlukan oleh tubuh dan mana yang tidak diperlukan sehingga dikeluar? Apakah kita ikut memutuskan itu? Tidak, ternyata kan. Bahkan semua tubuh kita ini, misalnya jantung, apakah kita bisa mengontrol jantung? Paru-paru, peredaran darah. Coba andai darah tidak beredar ke tangan mungkin tidak bisa bergerak. Memang kita yang menggerakkan, tapi yang membuat tangan ini bisa bergerak adalah Tuhan. Maka semua minta pertolongan Tuhan. Bagaimana jika sewaktu-waktu Tuhan menyetop peredaran darah, atau Tuhan menyetop lambung untuk memilah zat yang diperlukan untuk tubuh? Matilah kita. Oke. Itu makna ba. Apa saja? Pertama, mengikut sertakan nama Tuhan di dalam setiap yang kita lakukan agar berkah dan tidak sombong, karena semua yang kita lakukan itu bisa terjadi hanya dengan pertolongan Tuhan. Oke. Selanjutnya, wal basmalatu wa ma ba'daha ila akhir surati maqulun ala alsinatil ibadi liya'lamu kaifa yatabarraku bismihi wa yahmadu ala ni'amihi kaifa yutabarraku bismihi wa yuhmadu ala ni'amihi wa yus'alu min fadlihi wa yuqaddaru fi awwalil fatihati qulu kama qala al-jalal al-mahalli liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikaunihi min maqulil ibadi. Oke, selanjutnya sebelum surah Al-Fatihah itu ada suatu pesan dari Tuhan, yaitu qulu, katakanlah. Maksudnya yang kita pahamkan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang berkata. Tapi ketika ayat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku menyembah, apakah itu artinya Tuhan berkata kepada kita, Tuhan menyembah kita? Bukan begitu. Itu Al-Fatihah ini adalah Tuhan mengajarkan kepada manusia, wahai manusia, kalau kamu mau berdoa, ucapkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai terakhir waradhdallin. Sehingga itu adalah ucapan manusia yang diajarkan melalui firman Tuhan gitu. Jadi itu ya firman Tuhan, tapi yang diajarkan kepada manusia, bukan ucapan Tuhan kepada manusia. Jadi mengerti ya. Kalau ucapan Tuhan kepada manusia, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, berarti Tuhan menyembah manusia, bukan begitu. Tapi itu adalah firman Tuhan yang diajarkan kepada manusia, agar manusia mengucapkannya. Hei manusia, bilang begini, qulu, bahasa Arabnya qulu, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Ini ada di tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua orang, Jalaluddin Al-Mahalli, ini seorang guru, dan muridnya. Guru ini kemudian wafat, diteruskan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Yang ditulis oleh Jalaluddin
Al-Mahalli dari surah Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini masih tulisan Jalaluddin Al-Mahalli. Sedangkan Al-Baqarah sampai Al-Isra itu tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, karena ini Al-Fatihah termasuk tulisannya Jalaluddin Al-Mahalli, kata Al-Khatib Asy-Syirbini, kama qala Al-Jalal Al-Mahalli. Demikian. Jadi 3 paragraf yang kita baca, pertama huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, karena ini adalah kata keterangan, maka harus menyimpan subjek predikat. Subjek predikatnya disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya membaca, dalam konteks membaca Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya bekerja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, saya sholat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya makan, dan seterusnya. Oke. Yang kedua, paragraf kedua, yang disimpan itu ditaruh di akhir, agar fokus kita kepada nama Allah, mengikut sertakan Allah, agar berkah dan tidak sombong. Karena kita melakukan sesuatu pasti dengan pertolongan Allah. Taruh di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. A'malu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashrabu, dan seterusnya. Dan paragraf ketiga adalah tentang makna ba. Jadi bismillah itu artinya apa? Pertama adalah meminta pertolongan. Yang kedua adalah mengikut sertakan. Kalau diurutkan akan menjadi seperti ini. Pertama, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan, sehingga kita akan melakukan kebaikan dan tidak akan melakukan keburukan. Ya, ketika melakukan keburukan biasanya lupa atau tidak sadar terhadap makna bismillah. Yang kedua, karena sudah mengikut sertakan nama Tuhan, mudah-mudahan yang kita lakukan itu menjadi berkah, kebaikannya terus bertambah. Yang ketiga, kita tidak sombong terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan, karena itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Tuhan. Dan ini bismillah dan seterusnya ini adalah ucapan manusia yang diajarkan oleh Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.